Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga Anda dan kita semua senantiasa diberikan Allah kesehatan dan semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita. Baik, kembali lagi bersama saya Anissa di video pembelajaran part 4 mengenai basis data. Baik, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya bahas mengenai materi kita, yaitu yang pertama adalah sistem file tradisional, kemudian sistem file basis data, kemudian kebutuhan pendekatan database atau base data, kemudian yang keempat ada pengguna atau user basis data, yang kelima ada arsitektur basis data, dan yang terakhir adalah hierarki data. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama mengenai sistem file tradisional. Kalau kita lihat lagi dari sistem file tradisional ini, bahwasanya sebelumnya sistem yang digunakan untuk mengatasi semua permasalahan bisnis masih menggunakan pengelolaan data secara tradisional dengan cara menyimpan record-record pada file-file yang terpisah, yang biasanya juga disebut dengan sistem pemrosesan file. Nah, contohnya seperti apa sih sistem file tradisional ini sistem pemrosesan file? Kita lihat lagi. Di sini ada contoh sistem file tradisional contoh aplikasi pengolahan data konvensional atau tradisional. Di mana di dalam suatu perusahaan misalkan ada banyak bagian Salah satunya contohnya di sini adalah ada bagian penjualan, kemudian ada bagian pembelian dan ada bagian persediaan. Di mana bagian penjualan ini memiliki program aplikasi penjualan. Begitu juga bagian pembelian, dia juga memiliki program aplikasi untuk pembelian. Kemudian bagian persediaan juga memiliki program aplikasi untuk persediaan. Dan setiap bagian ini, setiap program ini akan berhubungan dengan database akan berhubungan dengan database khusus bagian penjualan. Begitu juga dengan pembelian dan persediaan. Tetapi di dalam sistem file tradisional ini yang mungkin perlu dijadikan perhatian adalah bahwasanya filenya file data barang contohnya kalau di sini kasusnya adalah file data barang, itu akan disimpan di semua bagian yang ada di dalam suatu perusahaan Jadi di bagian penjualan disimpan file barangnya, di bagian pembelian disimpan lagi data barangnya, begitu juga di bagian persediaan juga disimpan data barangnya. Nah, dirasa kalau misalkan kondisinya seperti ini ada kekurangan dari sistem file tradisional ini, maka setelah seiring berjalannya waktu, maka sistem file tradisional ini banyak ditinggalkan jadi dan beralih ke sistem file dengan menggunakan basis data. Apa sih yang dimaksud dengan sistem file basis data ini Nah, apa perbedaannya antara sistem file basis data ini dengan sistem file yang tradisional tadi? Bisa kita lihat pada contoh aplikasi dengan pendekatan database di bawah ini Kalau misalkan tadi kita lihat di sistem file tradisional bahwasanya file barang disimpan di 3 bagian dari termasuk bagian penjualan, tadi bagian pembelian dan bagian persediaan. Maka kalau misalkan konsepnya sudah menggunakan sistem file basis data, maka data barang ini hanya disimpan di dalam satu database saja di mana nanti di sini akan ada DBMS yang akan memanipulasi atau akan membuat atau mengatur basis data ini. Itu adalah DBMS ini adanya DBMS yang akan melakukan pengontrolan, yang akan melakukan akan bisa membuat atau meng-create database-nya, akan bisa memanipulasi data-data yang ada di dalam basis data ini. Nah, di mana satu database atau yang dengan fasilitas DBMS ini akan berhubungan akan bisa berhubungan dengan banyak program aplikasi. Misalkan program aplikasi penjualan, ada misalkan program aplikasi pengadaan atau program aplikasi untuk keuangan dan lain sebagainya misalkan. Nah, masing-masing program ini bisa berinteraksi atau bisa terhubung dengan database melewati DBMS lewat DBMS-nya ini, maka nanti akan bisa
dimanfaatkan oleh semua user ya, semua user yang ada di dalam suatu perusahaan. Jadi kalau kita lihat perbedaannya mencolok sekali ya. Kalau tadi data barang disimpan di semua tempat atau semua bagian yang ada dalam suatu perusahaan, tetapi data barang ini kalau dengan menggunakan konsep sistem file basis data hanya disimpan satu kali saja ya. Bisa lihat di sini ya, file barang hanya disimpan satu kali saja, akan tetapi nantinya data barang ini bisa dimanfaatkan oleh bagian penjualan, bisa dimanfaatkan oleh bagian pengadaan, dan bisa dimanfaatkan oleh bagian keuangan ya. Itu perbedaan antara sistem file tradisional dengan sistem file basis data. Selanjutnya, apa sih perbedaan traditional based system dengan database management system atau yang telah menggunakan DBMS dan yang tradisional tadi ya perbedaannya? Yang pertama, yang menjadi faktor pembedanya adalah dari pemisahan dan pembatasan datanya ya, dimana kalau masih yang traditional based system atau FBS, maka di sini setiap program akan memelihara datanya masing-masing. Ya, tidak adanya kesadaran bahwa data dapat dipakai bersama-sama. Tadi berbeda dengan database dan DBMS tadi ya. Yang sudah menggunakan DBMS berarti sudah ada pemisahan ya dan pembatasan data, di mana di dalam database ini sudah mengutamakan penggunaan data bersama ya, mengutamakan penggunaan data bersama untuk seluruh program. Adanya kesadaran bahwa data dapat dipakai secara bersama-sama. Seperti contohnya tadi adalah data barang ya. Data barang itu cuman dibuat satu file barang ya, atau satu tabel barang, tetapi satu tabel barang tadi bisa dipakai secara bersama-sama, bisa dipakai oleh semua bagian yang ada di dalam suatu perusahaan sesuai dengan kebutuhannya. Yaitu kalau kita sudah menggunakan database-nya dengan menggunakan DBMS ya. Kemudian masalah duplikasi data ya. Kalau FBS, setiap sistem informasi dapat memiliki file yang sama, boros pada tempat penyimpanan data, karena data barang saja tadi disimpan di 3 tempat yang seharusnya disimpan satu tempat ya. Jadi kalau secara ininya memang lebih menguntungkan kalau kita sudah menggunakan konsep database ini ya. Karena kalau misalkan kita sudah menggunakan konsep database ya, maka tentunya tidak adanya duplikasi data ya, kemudian hemat pada tempat penyimpanan, karena di dalam konsep database pastinya akan menghindari yang namanya duplikasi data yang double disimpan 2 kali ya. Kalau di sini tadi udah pasti double ya, misalkan ada data barang di bagian penjualan, maka data barangnya juga disimpan nih di bagian pembelian misalkan. Apa yang terjadi jika misalkan bagian penjualan mengupdate data barang, misalkan ya harganya berubah ya, misalkan yang tadinya harganya 1.000 satu item barang misalkan berubah menjadi 4.000, maka itu tidak dikomunikasikan, misalkan lupa dikonfirmasi ke bagian-bagian yang lain, maka apa yang terjadi ya, yang tadinya mungkin harganya 1.000 kemudian naik menjadi harganya 4.000, kemudian bagian pembelian tidak mengupdate ya data barang tadi ya, maka apa yang terjadi ya, akan terjadi kesalahan ya dan kerugian ya yang ditimbulkan dari penyimpanan file di berbagai tempat seperti itu ya. Kemudian bagaimana ketergantungan datanya kalau menggunakan FBS ya? Definisi file terdapat pada program sehingga sulit untuk mengubah struktur filenya ya, karena struktur filenya itu atau definisi file itu sudah didefinisikan di dalam programnya ya. Sementara kalau menggunakan database ya, menggunakan DBMS ini definisi file tidak terdapat pada program melainkan pada DBMS-nya, sehingga kita bisa tidak kesulitan ya untuk mengubah struktur file yang ada sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian dari segi formatnya, untuk FBS ini berbeda-beda formatnya gitu ya. Nah, mungkin kalau yang di bagian penjualan formatnya
nama fieldnya, misalkan untuk data barang misalkan ada KD BRG, sementara di bagian pembelian misalkan langsung ditulis kode barang ya. Jadi dari segi nama fieldnya saja, kemudian tipe datanya, misalkan kode barang di bagian penjualan itu tipe datanya adalah teks ya. Sementara di bagian pembelian misalkan tipe datanya untuk kode barang itu adalah integer, maka akan ada perbedaan ya antara satu bagian dengan bagian yang lainnya terhadap suatu data. Ya, satu data contohnya adalah data barang tadi. Begitu juga dengan panjangnya ataupun desimalnya ada ataupun dengan desimal atau tidaknya. Kalau di database ya dengan menggunakan DBMS ini tentunya kita memiliki format yang sama ya, karena cuma ada satu tabel ya. Misalkan tabel barang atau data barang, maka dia akan memiliki field yang sama, tipe datanya sama, karena cuma satu ya. Yang mana satu tabel ini bisa dipakai oleh semua bagian yang ada di dalam suatu perusahaan. Selanjutnya dari segi fleksibilitasnya ya, setiap adanya kebutuhan baru diperlukan pembuatan program baru ya, baik query maupun laporan ribet ya. Kalau misalkan setiap ada kebutuhan baru, buat program baru lagi ya gitu ya, buat query lagi, maka kita akan kerepotan ya untuk melakukan pengolahan terhadap kebutuhan baru ya di dalam suatu perusahaan. Tentunya kalau misalkan kita menggunakan konsep DBMS ini ya ada terdapat fasilitas query ya, sehingga memungkinkan dengan adanya kebutuhan baru maka dapat saja tidak diperlukan melakukan pembuatan program baru atau untuk query ataupun laporan, tetapi ada fasilitas yang bisa kita gunakan ya untuk melakukan atau menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan baru tersebut. Kemudian dari segi definisi, kalau misalkan FBS ini koleksi program aplikasi file base untuk mengolah laporan bagi user, suatu usaha awal melakukan komputerisasi sistem arsip manual ya. Kalau misalkan dari definisinya, DBMS itu adalah suatu piranti lunak di mana user dapat mendefinisikan, dapat membuat gitu, memelihara database serta mengatur akses dari suatu data. Kemudian di sini ada kelemahan dan kelebihannya ya, karena setiap sistem ya pada dasarnya ya, baik itu FBS maupun DBMS sebenarnya ada kelebihan dan ada kelemahannya ya. Kelemahannya apa sih ya? FBS itu dari segi pemisahan dan pembatasan datanya tadi gitu ya. Kemudian kelebihannya lebih kepada biayanya. Begitu juga dengan duplikasi ya, kelemahannya dari duplikasi, tapi kelebihannya ukurannya lebih kecil ya karena tidak memerlukan banyak software pendukung. Selanjutnya ini banyak ya, ini mungkin silahkan nanti dibaca sendiri ya. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan kita akan diskusikan di WhatsApp group maupun di classroom ya. Kemudian begitu juga ada kelemahannya ya dengan menggunakan database management system ya, DBMS ya. Ada kelebihannya, ada kelemahannya ya, seperti halnya dengan FBS tadi ya. Mungkin ini juga silahkan nanti dibaca sendiri ya. Nanti kalau ada pertanyaan balik lagi ya, kita akan diskusikan nanti. Kemudian ada kebutuhan pendekatan database ya. Kebutuhan pendekatan database ini yang pertama harus adanya standarisasi. Maksudnya seperti apa? Bahwasanya item-item data pada base data haruslah mempunyai definisi baku sehingga dapat diakses oleh semua program aplikasi maupun semua tingkat pemakai sistem basis data. Jadi harus baku ya, harus kita definisikan secara baku ya item-item data yang ada di dalam suatu basis data sehingga bisa dipakai ya oleh semua program aplikasi maupun semua pemakai yang ada di dalam suatu perusahaan. Kemudian ada pemilikan data secara bersama-sama, seperti halnya tadi sudah dibahas gitu ya, bahwasanya kalau sudah menggunakan pendekatan database ini tentunya kita harus menyadari ya, jadi bahwa semua data perusahaan merupakan milik semua pihak sehingga tidak dikenal istilah eksklusivisme sistem informasi. Artinya apa? Bahwasanya
perusahaan haruslah merupakan suatu bagian yang mandiri dan terpadu yang bebas dari kepentingan masing-masing bagian. Artinya tidak ada bagian ya yang merasa bahwa data yang ada di dalam bagiannya misalkan itu merupakan miliknya sendiri, akan tetapi data dari suatu bagian ya dapat digunakan oleh bagian yang lainnya. Demikian pula sebaliknya ya. Jadi bahwasanya data yang dimiliki oleh perusahaan itu bisa digunakan oleh semua bagian tanpa terkecuali sesuai dengan kebutuhan masing-masing bagian ya. Kemudian ada skema ya bahwasanya kebutuhan pendekatan database itu ada data yang tersimpan dalam base data harus dideskripsikan sedemikian rupa sehingga struktur logikanya dimengerti oleh pemakai. Selanjutnya struktur data ya. Ada struktur data bahwasanya data pada suatu sistem database harus disusun menurut struktur yang berkaitan secara logika dengan model skema konseptual. Ya, maksudnya seperti apa? Kalau kita berbicara struktur data tadi berarti merupakan aturan atau hubungan ya antara satu data dengan data yang lain. Bagaimana hubungan antara satu tabel dengan tabel yang lain yang mana nantinya bisa kita gambarkan dengan menggunakan model skema konseptual ya. Bagaimana struktur data antar satu data dengan data yang lainnya. Kemudian pengguna atau user basis data. Yang pertama, pengguna atau user base data itu bisa end user ya, yaitu orang yang memanfaatkan base data untuk kepentingan tertentu. Jadi nantinya ya pemakai akhir ini hanya memanfaatkan base data sesuai dengan kepentingannya saja. Kalau misalkan kita ambil sebuah contoh, bagian BAK misalkan akan diberi hak akses sesuai dengan hak aksesnya di bagian BAK sana, dan dia tidak diberi akses ya untuk masuk ke ranahnya misalkan bagian keuangan ya. Kalau misalkan ingin menampilkan KRS mahasiswa berarti nanti datanya akan ditampilkan KRS mahasiswa itu seperti apa ya. Kemudian programmer aplikasi database, orang yang mengembangkan aplikasi database-nya disebut dengan programmer aplikasi database ya. Kemudian ada database administrator, yaitu orang yang memiliki keahlian tertentu dan bertugas untuk mendesain serta memelihara base data. Jadi ini adalah pengguna atau user dari basis data. Kemudian selanjutnya adalah arsitektur sistem base data, di mana ada abstraksi data ya. Abstraksi data di sini yang merupakan tingkatan level dalam bagaimana melihat data di dalam suatu sistem base data, di mana ada 3 level abstraksi data ya. Yang pertama itu ada level fisik ya, di mana disebut juga physical level atau internal level. Kemudian ada level logic atau konseptual level. Kemudian ada level penampakan atau view level atau external level. Nah, apa yang dimaksud dengan physical level ya? Bahwasanya physical level ini adalah level terendah ya, yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan. Misalkan dalam suatu sistem informasi akademik ya, ada data mahasiswa misalkan yang disimpan di sana gitu ya. Berarti data mahasiswa ini misalkan terdiri dari NIM ya, nomor induk mahasiswa, kemudian terdiri dari nama mahasiswa, kemudian alamat mahasiswa dan lain sebagainya. Kemudian di dalam sistem informasi akademik misalkan ada mata kuliah gitu ya, ada data mata kuliah, maka atribut dari data mata kuliah ini misalkan kode mata kuliah gitu ya, kemudian nama mata kuliahnya, kemudian SKS-nya dan lain sebagainya, yaitu physical level ya atau internal level. Nah, kemudian ada conceptual level yang menggambarkan bagaimana data yang sebenarnya disimpan dalam base data dan hubungannya dengan data yang lain. Jadi kalau conceptual level berarti bagaimana hubungan antara satu data tadi dengan data yang lain. Misalkan di informasi akademik tadi ada data mahasiswa, bagaimana hubungan antara data mahasiswa ini dengan data mata kuliah gitu ya. Bagaimana hubungan data mahasiswa dengan jadwal, misalkan bagaimana hubungannya dengan KRS dan lain sebagainya gitu ya, akan menggambarkan di konseptual level ini bagaimana hubungan antara satu data dengan data yang lain. Kemudian ada view level, di mana di dalam view level ini
level tertinggi ya, hanya menunjukkan sebagian dari basis data sesuai dengan kebutuhan user bagi user yang menggunakan terasa sebagai suatu kesatuan data yang kompak. Maksudnya seperti apa? Bahwasanya kalau misalkan bagian informasi bagian akademik ya, sistem informasi akademik bagian BAK sana ingin menampilkan data KHS mahasiswa, kartu hasil studi mahasiswa, maka nanti data-data yang dibutuhkan itu adalah data-data yang sesuai dengan informasi yang diinginkan oleh bagian BAK saja ya. Jadi data yang ditampilkan nanti akan dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dari usernya. Nah, selanjutnya kalau misalkan digambarkan ya, gambar ketiga level tadi, abstraksi data bisa dilihat seperti ini ya. Ini ada level fisik, level konseptual, dan yang terakhir adalah view level ya, view level seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya ada hierarki data ya. Hierarki data itu secara fisik ya, kumpulan karakter yang mewakili data ini tersimpan dalam sistem komputer dan membentuk suatu database dengan hierarki penyusunan sebagai berikut ya. Nah, hierarki data itu yang pertama bit ya, ada istilah bit di mana bit itu merupakan suatu sistem angka biner yang hanya mempunyai dua kemungkinan nilai, yaitu 0 dan 1 ya. Kalau dari secara definisinya ya, yaitu merupakan unit satuan terkecil dalam komputasi digital. Kalau byte apa ya? Kalau byte itu adalah kumpulan 8 bit data yang kombinasi nilainya digunakan untuk menyatakan satu buah karakter atau satuan informasi yang lebih besar dari bit ya. Nah, contohnya seperti apa sih kalau misalkan kita lihat di sini kumpulan 8 bit data yang kombinasi nilainya untuk menyatakan satu buah karakter. Berarti misalkan kalau kita ingin mengetikkan huruf A, maka karakter A itu akan terdiri dari 8 bit data yang mana kombinasi nilainya adalah 0 dan 1 ya. Kemudian ada istilah item data. Ya, di dalam hierarki data itu ada item data, yaitu satuan terkecil dari data yang mempunyai arti ya. Selanjutnya adalah record ya. Record itu apa sih ya? Kalau kita lihat lagi tadi ya, ada bit, byte, kemudian item data, kemudian ada record, di mana record ini adalah kumpulan item data yang saling berhubungan untuk menyatakan suatu objek tertentu ya. Selanjutnya file ya. File itu adalah kumpulan record sejenis yang dapat didefinisikan dengan suatu nama. Nah, kalau misalkan kita lihat secara penggambarannya gitu, hierarki data itu yang pertama tadi ada bit ya, kemudian ada byte ya. Kalau kita lihat di sini misalkan ada karakter ya, karakter S ini, maka karakter S ini akan terdiri dari 8 bit ya. Kemudian kita lihat lagi ya, setelah bit tadi ada byte, kemudian kita lihat lagi di sini ada file ya. File tadi adalah sama saja dengan item data ya, yaitu satuan data terkecil yang memiliki arti. Tadi contohnya apa sih? Contoh field itu ada ID pegawai, nama, alamat, kota, kode pos, nomor telepon. Itu merupakan field atau item data, atau istilahnya juga bisa disebut sebagai atribut yang dimiliki oleh suatu tabel. Ya, kemudian ada record, ini adalah baris-baris ini ya, kumpulan item data. Ya, kumpulan dari item data inilah yang dinamakan sebagai record. Kemudian kumpulan record itu yang dinamakan sebagai file. Kemudian kalau kita berbicara database, maka akan ada banyak file di sini yang saling berelasi atau berhubungan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.